أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebusukan tentara Zionis yang sangat sadis, mulai dari mencuri mayat warga Palestina, menjual organ-organ mereka, sampai memperlakukan tawanan secara tak manusiawi. Ternyata ada satu kebusukan lain yang sempat menggegerkan dunia internasional, di mana kasus pelecehan kepada tahanan bukan hanya dilakukan tentara pria kepada tahanan wanita, namun juga dilakukan oleh tentara wanita kepada tahanan laki-laki. Penasaran mengapa tentara wanita sampai bisa berbuat pelecehan? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berbicara tentang kasus pelecehan terhadap tawanan maupun tahanan yang dilakukan oleh Zionis Israel, memang tak akan pernah ada habisnya. Mirisnya, kasus-kasus yang berbau pelecehan bukanlah peristiwa yang baru terjadi dalam beberapa bulan terakhir, melainkan sudah berlangsung dalam hitungan dekade. Buktinya pada 2003 lalu, seorang wanita yang berasal dari tepi barat Palestina, bernama Sabirin Amarah, mengaku bahwa di saat dirinya ditahan, kemudian ditempatkan di salah satu penjara Israel, hampir semua tahanan wanita dilecehkan, termasuk dirinya. Sejak Sabirin ditangkap oleh tentara Zionis wanita, satu itu harus menjalani kehidupan penjara selama 6 tahun secara terpaksa, sebab berdasarkan pengakuannya, pengadilan tinggi Israel sengaja menunda persidangan untuk dirinya, padahal Sabirin merasa tak memiliki kesalahan yang bisa menjobloskannya ke dalam jeruji besi. Setelah mendekam di dalam penjara, dari situlah Sabirin melihat betapa biadabnya kelakuan Zionis Israel. Menurut kesaksiannya, satu dari sekian banyak kebiadaban yang paling sering dialami tatkala pihak pengelola penjara berupaya menekan dan melecehkannya dengan segala cara. Sabirin berkata, para tentara Zionis mendatangi kami bersama para prajurit wanita yang hendak melakukan pemeriksaan dengan cara menelanjangi kami sebagai seorang muslim. Tentu saja kami menolak, namun setiap kali kami menolak mereka memasukkan kami ke sebuah sel sempit yang luasnya hanya beberapa meter, dan di sanalah kami diperiksa tanpa mengenakan busana. Selain Sabirin, pengalaman yang sama buruknya saat menjadi tahanan juga pernah dirasakan seorang wanita berusia 41 tahun bernama Dena Karmi, bersama 6 wanita lainnya. Dena Karmi ditangkap pada Juli tahun 2018 dari rumahnya di tepi barat Palestina, karena diduga berpartisipasi dalam kegiatan sosial terkait Hamas di kota Hebron. Melalui Anadolu Agency, wanita ini menghabiskan 16 bulan di penjara Israel. Dena kembali mengenang pelecehan seksual mengerikan terhadap dirinya. Saking mengerikannya, tubuhnya masih gemetar saat menceritakan masa-masa di mana petugas intelijen Israel menginterogasi dirinya. Bagaimana tidak? Kepada Anadolu Agency, Dena mengaku pernah mengalami pelecehan seksual selama 2 hari di pusat interogasi Askel. Berdasarkan kesaksiannya, ketika Dena menolak melepas pakaian yang menjadi salah satu syarat pemeriksaan, petugas sipir Israel tiba-tiba menyerangnya, merobek pakaian yang ia gunakan dan melakukan penggeledahan yang lebih pantas disebut tindakan asusila. Tak berhenti sampai di situ. Menurut direktur sebuah organisasi pembela hak asasi tahanan bernama Sahar Francis, pelecehan seksual secara verbal juga menjadi bagian dari kejahatan terorganisir untuk melegalkan penghinaan dan penyiksaan terhadap semua tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan Sahar juga mengatakan, setiap proses interogasi otoritas Israel secara sadar melakukan pelecehan seksual untuk menekan para narapidana agar mengakui kesalahan yang tak mereka perbuat. Dari pengakuan Sabirin Amarah dan Dena Karmi bisa menilai bahwa kejahatan serta kekejaman Zionis Israel bukan hanya mereka tunjukkan dengan cara membombardir warga sipil Palestina, namun mereka juga melakukan itu dengan melecehkan para tahanan wanita. Sebenarnya selain kasus pelecehan terhadap tahanan wanita, beberapa di antara kalian mungkin tak akan pernah menyangka jika pelecehan yang dilakukan dalam penjara Israel juga dialami para tahanan laki-laki berkewargaan negaraan Palestina. Dikutip dari BBC, kabar itu ramai diberitakan media-media Israel lantaran seorang sipir wanita mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan pria Palestina yang sudah ditahan karena melancarkan serangan mematikan terhadap warga sipil Israel. Kabar itu semakin tak terbantahkan, setelah pengadilan tinggi Israel yang mendengar kasus tersebut memerintahkan agar informasi-informasi penting seperti nama, lokasi, dan pelaku tidak dipublikasikan. Menurut pengakuan seorang pengacara, seperti dilaporkan sekios, skandal seks antara sipir wanita Israel dengan tahanan Palestina itu bisa terjadi dikarenakan sipir wanita tersebut diancam oleh tahanan untuk melakukan hubungan seksual. Lebih parahnya lagi, saat sipir wanita itu menjalani proses penyidikan, dirinya mengklaim jika sipir wanita lainnya juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pria yang sama. Menariknya, pengakuan sang pengacara dan sipir wanita tersebut mendapat bantahan dari seorang perwira polisi senior yang mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan tak disertai dengan bukti.
yang tak kalah mengejutkan lagi, setelah skandal seks yang melibatkan sipir wanita dan tahanan Palestina di dalam motif kejadiannya, ternyata para sipir wanita itu sengaja ditugaskan dalam penjara laki-laki atas permintaannya sendiri dengan tujuan ingin memenuhi kebutuhan seksual mereka. Hal itu bisa terungkap ketika satu unit kepolisian yang bertugas menyelidiki skandal tersebut mendapat laporan lain, di mana kepala penjara bernama Freddy Ben Satrin dituduh sengaja menugaskan sipir wanita di penjara khusus laki-laki. Sebenarnya kasus pelecehan terhadap tahanan laki-laki ini sempat berhenti, dikarenakan kurangnya bukti, akan tetapi, setelah laporan itu diterima polisi, penyidik kasus itu pun kembali dibuka bahkan disebarkan ke media-media Israel. Alhasil setelah Israel disorot oleh media-media di seluruh dunia, karena skandal tersebut Menteri Keamanan Zionis, Itamar Ben-Gvir mengumumkan bahwa sipir perempuan tak akan lagi bertugas di penjara laki-laki. Tak tanggung-tanggung, untuk menutupi kebusukan mereka, Zionis Israel sampai merekrut 1.000 sipir laki-laki yang bertugas menggantikan para sipir perempuan. Bahkan Ben-Gvir juga mengatakan jika pada pertengahan tahun 2025, tidak ada satupun lagi sipir perempuan yang bertugas di dalam penjara. Seperti yang telah kalian simak pada menit-menit awal video ini, di mana kasus pelecehan yang dilakukan sipir Zionis baik itu terhadap tahanan wanita maupun tahanan laki-laki, bukanlah kejadian yang baru, melainkan kasus yang sudah memakan banyak korban. Pasalnya pada tahun 2015, organisasi pembela hak asasi tahanan bernama Adamir juga pernah mengadukan kasus pelecehan beberapa sipir wanita terhadap tahanan Palestina, yang membuat mereka digeledah. Mirisnya, menurut Perancis polisi memang menerima laporan dan melakukan penyelidikan, namun para sipir itu didakwa dengan sanksi yang sama sekali tidak memberatkan. Itu pun menjadi satu-satunya aduan kami yang diterima dari sekian banyak aduan yang kami kirim. Tahun lalu saja, seperti dilaporkan oleh CNBC, terungkap sejumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan sipir penjara terhadap tahanan Palestina. Tapi lagi-lagi pihak Zionis tidak menggubrisnya. Karena itu, Shahir menambahkan dalam 10 tahun terakhir Israel gagal untuk menciptakan keadilan bagi korban pelecehan secara lokal dan global. Karena itu lembaga-lembaga kemanusiaan internasional harus mengambil peran untuk mendesak mereka bertanggung jawab dan menyeretnya ke pengadilan. Terlebih lagi sekitar 4.300 warga Palestina, termasuk 41 wanita dan 160 anak di bawah umur dijebloskan secara paksa di dalam penjara-penjara yang tak berperi kemanusiaan, entah kebiadaban apalagi yang belum dan akan dilakukan oleh para Zionis. Sejak kedatangannya, mereka ibarat benalu bagi warga Palestina. Mereka dengan beraninya mengambil tanah orang, membunuh ribuan bahkan jutaan manusia, menyiksa, mencuri mayat, menjual organ, menyebar fitnah dan melecehkan tahanan. Dari semua keburukan yang hampir mereka lakukan, mungkin tak ada salahnya jika kita mengatakan bahwa satu-satunya kebaikan yang bisa dilakukan Israel adalah mati. Sahabat beriman, bagaimana tanggapan kalian setelah menonton video ini? Dan apakah kalian pernah mendengar kebaikan yang pernah dilakukan Israel terhadap Palestina? Jika ada, coba tulis di kolom komentar. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.